wanted to before. You never made a mistake before. We don't make it to the men's room. Take clear! Ya, pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas satu film yang berjudul The Bourne Identity. Salah satu film lama yang keluar pada tahun 2002 dan bergenre action thriller ini dibintangi oleh pemeran utama bernama Matt Damon. Ini merupakan film pertama dari sequel film Jason Bourne yang berkisah tentang agen CIA dan segala macam intrikas intelijen di dalamnya. Awali dengan adegan sekelompok nelayan yang sedang berada di Laut Mediterania dan menemukan seseorang yang mengapung di tengah laut saat badai terjadi. Mereka pun langsung menaikkannya ke atas kapal dan mendapati bahwa laki-laki tersebut ternyata masih bernapas. Mereka pun langsung membawanya ke dalam kapal untuk diobati. Saat diobati inilah ternyata ditemukan sejumlah bekas tembakan peluru di badannya, serta sebuah benda yang disembunyikan di dalam kulitnya. Anehnya, benda tersebut dapat mengeluarkan cahaya laser bertuliskan nomor rekening bank Swiss. Setelah diselamatkan dan kembali pulih, ternyata orang tersebut kehilangan ingatannya. Ia tidak tahu siapa namanya sendiri. Sebagai bentuk terima kasih karena telah diselamatkan, ia pun membantu para nelayan dan menangkap ikan sembari menunggu kapal tersebut berlabuh ke pantai. Setibanya di pantai, kepala nelayan yang baik hati pun memberikannya sedikit upah hasil kerjaannya. Lalu dengan uang itu ia segera menuju ke bank Swiss untuk meng-cross-check nomor rekening yang tersemat di tubuhnya sebagai langkah awal untuk mengetahui siapa sebenarnya dirinya. Scene berganti di markas besar CIA, di mana para petingginya sedang melihat siaran TV tentang seseorang politikus Afrika bernama Womboshi yang sedang bicara di depan wartawan bahwa semalam dirinya hampir dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, yang dicurigai oleh Womboshi sebagai orang CIA. Merasa ada sesuatu hal yang janggal dalam siaran TV tersebut, salah satu petinggi CIA dalam rapat tersebut pun segera menemui kedua bawahannya, yaitu Conklin dan Dandy. Dari interogasi direktur CIA tersebut pun diketahui bahwa insiden pencobaan pembunuhan kepada Womboshi adalah instruksi dari Conklin. Namun Conklin pun merasa resah karena Womboshi justru masih hidup dan anggota CIA yang ditugaskannya pun hilang kontak. Mereka pun merasa bahwa masalah ini harus segera diselesaikan dengan menyingkirkan anggota CIA yang ditugaskan itu. Cerita berlanjut di bank Swiss, di mana si amnesia itu mencoba menanyakan kepada teller bank tentang rekeningnya di bank tersebut. Setelah melalui proses pemeriksaan rekening, maka diberikannya lah sebuah kotak silver yang setelah dibuka ternyata berisi sejumlah uang dan pistol serta beberapa paspor dari berbagai negara. Salah satunya bernama Jason Bourne yang beralamat di Paris dan bergambar foto wajahnya. Saat akan keluar dari bank, ternyata wajah Jason yang sudah diketahui CIA itu pun segera diikuti oleh petugas hingga ke kantor kedutaan Amerika Serikat. Di sini Jason dengan naluri intelijennya langsung paham jika ia sudah ketahuan. Dan saat hendak kabur, ia yang hendak ditangkap petugas pun akhirnya secara refleks mengeluarkan jurus andalannya untuk segera kabur menghindari penangkapan. Aksi kejar-kejaran dengan petugas pun terjadi di kantor kedutaan Amerika Serikat ini. Jason yang terpojok di atap belakang gedung pun merasa terpojok dan hendak kabur ke atap. Namun saat berpijak pada pagar besi yang reyot, justru tas Jason jatuh ke tanah. Akhirnya dengan terpaksa Jason memilih kabur dengan menuruni dinding gedung untuk mengambil tasnya yang jatuh. Setelah mengambil tas dan hendak kabur,
Jason tidak sengaja melihat gadis yang tadi dilihatnya di dalam gedung kedutaan Amerika yang diketahui bernama Mary. Mengetahui Mary butuh uang, Jason pun menawarkan kerjasama agar Mary mau mengantarkannya ke Paris dengan dibayar $10.000. Tentu hal itu ditolak oleh Mary karena ia menganggap Jason adalah orang asing. Namun karena tergiur dengan tawaran uangnya, maka Mary pun mengiyakannya. Dan mereka pun akhirnya berdua menuju ke Paris. Scene berpindah di tempat kerja Conklin di mana ia dilapori ada seseorang yang mengambil barang di rekening bank Swiss. Disinilah diketahui jika Jason Bourne adalah anggota CIA yang ditugaskan untuk membunuh Womboshi, namun ternyata Womboshi masih hidup. Si Conklin pun langsung bertindak cepat dan memerintahkan timnya untuk melacak Jason serta menyuruh beberapa agen terbaiknya untuk membunuh Jason demi menghilangkan jejak. Di sini Mary pun ketahuan sebagai orang yang membantu Jason kabur hingga Paris. Kembali ke Jason dan Mary dalam pelariannya yang akhirnya sudah tiba di Paris. Sesampainya di dalam rumah, Jason pun langsung memeriksa sekitar rumahnya, namun ia tetap tidak dapat mengingat apapun. Jason pun mencoba menghubungi nomor terakhir yang ada di telepon rumahnya dan terhubung ke sebuah hotel. Ia pun langsung menanyakan kepada mereka tentang namanya, dan di sini ia pun mendapat sebuah petunjuk. Ternyata nama Jason Bourne pernah menginap di hotel itu dengan nama Michael Caine. Namun menariknya, nama Michael Caine ini telah dikabarkan meninggal dunia karena kecelakaan. Tiba-tiba muncul seseorang pembunuh profesional suruhan Conklin menyerangnya melalui kaca jendela, dan terjadilah pertarungan sengit antara keduanya. Dan hanya dengan sebuah pulpen yang ia dapat dari mejanya itu, Jason akhirnya bisa mengalahkan pembunuh bayaran tersebut. Dan Mary pun dikagetkan dengan gambar dirinya ternyata sudah menjadi buronan Interpol bersama Jason yang diketahuinya dari dalam tas milik pembunuh bayaran tersebut. Mary pun shock dan segera ditenangkan oleh Jason. Takut diinterogasi oleh Jason, pembunuh bayaran itu pun memilih untuk melompat dari atas gedung tersebut dan mati. Ini aneh banget sih menurut gua. Namanya pembunuh, kenapa ia nggak milih nyerang Jason lagi, tapi malah milih bunuh diri? Itu pembunuh apa ABG labil sih? Oke lanjut, mereka pun langsung kabur dari rumah dengan mobil merah Mary. Perdebatan di antara mereka pun pecah di dalam mobil, di mana Mary tidak terima jika ia menjadi buronan. Tiba-tiba sekelompok polisi datang, Jason pun langsung tancap gas untuk kabur dan mati-matian menghindari polisi yang mengejar mereka. Disinilah salah satu keunikan dari film action, yaitu setiap kali terjadi adegan kejar-kejaran, belum pernah kutemui adegan kehabisan bensin di tengah balapan. Emang orang luar mobilnya biasanya ngisinya full tank terus kali ya. Panik dengan situasi yang semakin tidak terkendali, Conklin akhirnya memutuskan untuk kembali membunuh Womboshi dengan cara menyuruh salah satu agennya dan menembak Womboshi di rumahnya dari luar jendela. Conklin yang licik pun justru menjebak agar Jason lah yang seolah membunuh Womboshi. Tentu hal itu semakin membuat status Jason menjadi buronan yang berbahaya. Berpindah di sebuah hotel, Mary yang dibantu Jason pun mengecat dan memotong rambutnya agar tidak dapat dikenali oleh polisi. Dan ya namanya juga anak muda, cowok cewek di hotel ya kan. Tahu sendirilah adegan berantem apa yang bakal terjadi. Esok harinya mereka pun melanjutkan pencarian fakta untuk mengungkap masa lalu Jason dengan mendatangi hotel tempat di mana Jason pernah menginap. Memeriksa satu persatu nomor yang dulu pernah dihubungi Jason, hingga mendatangi rumah sakit tempat mayat Michael Caine yang dikabarkan mati kecelakaan disimpan. Akhirnya mereka mengetahui bahwa nama Michael Caine alias Jason pernah bekerja sama dengan Womboshi.
Mereka pun langsung mendatangi rumah Womboshi. Namun ternyata mereka mendapati Womboshi sudah meninggal. Dan dari berita yang mereka baca di koran, Jason mengetahui bahwa ia dituduh sebagai pembunuh Womboshi. Saat mereka hendak pulang ke hotel di mana mereka menginap, Jason pun melihat jika hotelnya sudah didatangi oleh polisi dan langsung memutuskan kabur meninggalkan taksi yang mereka tumpangi. Perdebatan antara mereka pun terjadi karena Mary stres berat mengetahui dirinya menjadi buron polisi dan hendak lari dari Jason. Jason pun harus meyakinkan Mary bahwa mereka harus kabur bersama jika tidak ingin mati bersama di sana. Akhirnya mereka pergi ke tempat terpencil di pinggir kota ke salah satu rumah dari saudara Mary dan berencana bersembunyi di sana. Mary yang mengira rumah itu tidak berpenghuni ternyata malah menjumpai saudaranya yang bernama Iman sudah berada di depan rumah bersama kedua anaknya. Tapi beruntungnya Iman memberikan izin kepada mereka untuk tinggal bersama. Keesokan harinya di pagi-pagi buta, Jason dan Mary memutuskan untuk pergi dari sana. Namun saat mau pergi, Jason mendapatkan kabar bahwa anjing Iman menghilang. Merasa ada yang aneh, Jason langsung menyuruh Iman dan anak-anaknya untuk berlindung ke bunker bawah tanah. Kemudian mengambil senjata milik Iman dan pergi keluar. Dan benar saja, ternyata salah satu agen suruhan John Clint sudah mengintai mereka. Jason pun tak tinggal diam. Ia langsung menembak tanker minyak di sana dan membuat ledakan besar hingga memancing musuhnya untuk bergeser dari posisinya. Melihat Jason yang lari ke hutan, musuhnya langsung turun mengejar Jason dan bersembunyi di semak-semak. Jason pun menembakkan senjatanya ke atas untuk memancing musuhnya agar bergerak. Dan saat musuhnya sudah kelihatan, Jason langsung berlari dan menembak musuhnya dari kejauhan hingga tumbang. Jason langsung menginterogasinya dan mengetahui bahwa Jason dan musuhnya adalah sama-sama agen CIA yang berada dalam program yang sama bernama Treadstone. Melihat adegan berbahaya itu, Jason pun menyuruh Mary untuk kabur bersama Iman dengan dibekali uang 1 tas milik Jason. Setelah Iman dan Mary pergi, Jason pun memeriksa barang-barang milik musuhnya. Dan dari handphone yang ia temukan, Jason menghubungi John Clint kemudian memintanya untuk bertemu dan datang seorang diri ke salah satu jembatan di Paris. John Clint pun setuju dan langsung menuju Paris, kemudian langsung ke tempat di mana pertemuan tersebut disepakati. Jason yang saat itu mengintai dari atas dan mengetahui bahwa John Clint tidak datang sendiri, maka Jason pun langsung membatalkan perjanjian mereka untuk bertemu. Kemudian dengan alat yang ia ambil dari musuh tersebut, Jason menempelkan alat pelacak di mobil milik John Clint dan langsung mengikuti kemana mobil itu pergi. Jason yang berhasil mengalihkan perhatian anak buah John Clint pun diam-diam berhasil memanjat dan memasuki gedung di mana John Clint berada. Merasa ada yang aneh karena listrik tiba-tiba mati, John Clint langsung mengambil pistolnya dan berusaha mencari Jason. Namun justru Jason lebih dulu muncul dan menodongkan senjatanya kepada John Clint. Perdebatan pun terjadi dan John Clint akhirnya mengetahui bahwa Jason mengalami amnesia di sini. John Clint mencoba memanipulasi pikiran Jason dengan mengatakan bahwa Jasonlah orang yang mengatur segalanya untuk membunuh Womboshi. Mendengar hal ini, ingatan Jason pun kembali pulih dan akhirnya ia mengingat kejadian sebelumnya di mana Jason membatalkan niatnya untuk membunuh Womboshi karena melihat Womboshi bersama anak-anaknya. Karena tidak jadi menembak Womboshi itulah Jason justru ditembak oleh Womboshi dan membuatnya jatuh ke laut serta hilang ingatan. Setelah ingatannya kembali, Jason akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi agen rahasia dan menyuruh John Clint untuk tidak memburunya lagi. Tiba-tiba anak buah John Clint datang menyerang, Jason pun langsung melawan. Dan dengan keterampilannya sebagai anggota misi rahasia Treadstone, Jason pun akhirnya memenangkan pertempuran dengan para anak buah John Clint tersebut. Cerita pun berlanjut di mana Jason tertatih-tatih pergi meninggalkan gedung, disusul dengan John Clint yang terluka akibat dihajar Jason. Tapi saat mencoba untuk kabur,
John Clean dicegat oleh salah satu agennya yang langsung menembakkannya sampai mati, kemudian pergi meninggalkan mayatnya di tengah jalan. Dan ternyata agen tersebut diperintahkan oleh atasannya yang merasa kesal atas kegagalan dan keributan yang terjadi karena ulah John Clean. Film ini pun diakhiri dengan adegan Jason yang berhasil selamat mendatangi tempat tinggal Mary di pinggir laut, kemudian bertemu dengan Mary di sana. Dan film pembuka dari sequel Jason Bourne ini pun berakhir.